Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel. Yamaha Gear 125 tampil sebagai produk terbaru dalam line up motor matic 125cc Yamaha. Setelah sebelumnya Yamaha Indonesia melakukan update di kelas maxi scooter, kini kelas skutiknya mendapat bagian juga sob. Lalu seperti apa sosok Yamaha Gear 125 ini? Yuk simak video berikut. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu ya sob, supaya channel ini semakin berkembang dan menambah info wawasan tentang dunia otomotif baik dalam maupun luar negeri. Yamaha Gear 125 sebetulnya skutik yang masih dalam keluarga Mio, namun dengan konsep multiguna. Dan yang pasti fitur dan harganya setara dengan rivalnya, yaitu Honda Beat. Dimensi Yamaha Gear 125 ini tidak jauh dengan kompetitornya. Memang ada beberapa titik lebih besar, tapi tidak signifikan dan rasanya itu dihiraukan saja sob. Dengan total panjang 1870 mm, lebar 685 mm, dan tingginya 1060 mm. Serta jarak sumbu roda 1260 mm. Masih terbilang kompak. Tinggi tempat duduk pun sekitar 750 mm. Mestinya ramah postur untuk orang Asia, baik pria maupun wanita. Yang tidak bisa dikejar Yamaha Gear 125 ini untuk menyamai Honda Beat adalah soal keringkasan bobot. Struktur SAF Honda harus diakui berhasil memangkas banyak angka sob. Sementara Yamaha Gear disinyalir tetap mewariskan rangka Mio S lama, sehingga titik teringan pun berkutat di 95 kg. Nah lanjut ke bagian kaki. Tampaknya tak beda pula dari Yamaha Mio S. Ban depan berukuran 80/80 14 inch dan belakang 100/70 14 inch. Serta merta pelek palang yang memang masih menganut model keluarga Mio. Urusan keamanan, depan belakang mengandalkan kombinasi cakram dan tromol. Sementara peredam kejut menggunakan teleskopik untuk di depan dan di belakang menggunakan shockbreaker tunggal. Untuk desain bodi sendiri memang perlu waktu untuk menyukai model skutik ini. Seperti halnya Aerox 155 terbaru yang telah dirilis kemarin. Banyak netizen yang kurang tertarik, namun berlahan juga banyak yang bilang modelnya lebih sporty dan keren. Nah, pada bagian depan masih menyiasakan irama Mio S. Hanya saja desainnya ini lebih modern sob. Terutama lampu utama, ada nada NMAX versi pertama, namun dengan sambungan mika ke bawah yang membuat siluet huruf Y. Sementara peletakan sen depan berada di bagian bawah, sama halnya milik Yamaha Frigo, atau mungkin terinspirasinya dari Yamaha X-Max 250 kali ya sob. Pada bagian bodi di sisi samping, menurut saya inilah yang bikin Yamaha Gear terlihat keren sob. Karena memang lukanya ciri khas skutik masa kini. Terlihat sangat padat dan berisi, sehingga akan menjadi identitas tersendiri buat Yamaha Gear 125 ini sob. Ditambah lagi lampu belakang yang terlihat futuristik. Nah ngomongin masalah fitur, sesungguhnya bukan soal alat-alat elektronik yang canggih yang membuat Gear ini unik, melainkan inovasi terhadap kepraktisan mengakomodir barang. Pertama, lantainya rata tanpa tunnel sama sekali. Artinya barang bawaan mestinya bisa diselip atau didirikan dengan mudah. Perihal kebiasaan orang Indonesia ini ternyata dipikirkan lebih matang lagi. Terdapat lubang untuk tambahan footstep tepat di dak depan, namun ini opsional ya sob. Bentuknya persis pijakan penumpang, hanya saja untuk pengendara. Dimaksudkan ketika dimensi barang bawaan pada dek agak lebar, kaki masih bisa bertumpu sempurna dan tak membahayakan pengendalian. Sederhana namun fungsional, walaupun memang secara estetika tidak enak dipandang ya sob. Belum selesai dengan itu, Yamaha memasang dua hook atau gantungan supaya makin praktis. Letaknya di dek tengah seperti biasa, sementara tambahannya ada di cover saddle. Jika diperhatikan, papan pijakan melengkung ke atas untuk di sisi penumpang, ternyata ini pun ada artinya sob, yaitu demi membuat anak-anak bisa memijak dengan nyaman, tak perlu meraih footstep ukuran orang dewasa. Lantas pijakan model lipat standarnya tetap ada, fleksibel digunakan siapapun. Kalau mengenai fitur elektronik sebetulnya standar saja. Untuk tipe Gear 125 tertinggi atau versi S tentunya sudah berbekal stop start system SSS, perangkat otomatis pemati mesin kala idle untuk menghemat bahan bakar. Mekanisme kerjanya sama dengan Yamaha Mio atau Frigo, tak ada beda sama sekali. Komponen sejenis ini pula dimiliki Honda Beat dengan nama idling stop system. Namun yang tak dimiliki seri Honda Beat manapun adalah answer back system. Meski tak sampai paket kunci pintar alias masih pakai kunci konvensional, setidaknya bisa menemukan motor di parkiran lebih mudah, sebab lampu belakang berkedip tatkala tombol ditekan. Sisanya kurang lebih sama sob. Misal dari speedometer, sepenuhnya diisi model analog. Informasinya pun tergolong minim, fundamental semata.
Lalu pencahayaannya. Teknologi diodo baru ada di lampu utama. Sen sampai stop lamp masih berupa halogen, sama seperti kompetitor. Tapi di Yamaha Gear agak lebih lengkap sedikit sob, karena dipasang hazard buat sinyal saat sedang bermanuver mendadak. Tak ketinggalan juga Yamaha Gear ini memiliki power outlet, tapi bukan model soket USB, artinya perlu ada konektor ketika ingin mengisi daya gawai. Walau begitu, Anda tak perlu khawatir soal letak penyimpanan ponsel waktu berkendara. Laci sebelah kiri ini bisa ditutup, sekaligus punya ruang cukup luas. Hanya saja cover masih berupa tambahan alias aksesoris, bukan bawaan sob. Nah, ngomongin mesin, tidak salah jika mengatakan skutik entry level Yamaha paling kencang. Toh memang mereka menaruh standar terkecil dengan kubikasi agak besar dibandingkan rivalnya. Tapi soal konsumsi bahan bakar rasanya belum bisa dibilang lebih baik, mengingat masih satu basis dengan Yamaha Frigo. Torehan konsumsi bahan bakar tak bakal jauh-jauh, selisih banyak dengan Honda Beat. Menggendong mesin 1 silinder 124,96 cc 2 katup SOHC dengan rangkaian bor dan stroke 52,4 mm x 57,9 mm memiliki kompresi 9,5 banding 1. Dari situ tercipta daya 9,3 HP di 8000 rpm serta torsi mencapai 9,5 Nm pada 5500 rpm. Lumayan bertenaga ya sob. Sebetulnya Mio S lama pun punya spesifikasi mirip seperti Yamaha Gear ini, tapi diferensi besar terletak pada sistem starter mesin. Makanya disamakan dengan Yamaha Frigo, karena sudah memiliki smart motor generator, kini menjadi standar di entry level Yamaha. Artinya proses menyalakan mesin tak lagi ada suara sob. Hal ini makin berfungsi ketika sedang menggunakan SSS, atau yang biasa disebut dengan stop start system. Saat ini Yamaha memasarkan dua varian Gear 125, satu yang standar, satu lagi tipe S atau varian tertinggi. Masing-masing dijual dengan harga 16.750.000 sampai 17.350.000 OTR Jakarta dan dibedakan melalui perlengkapan fitur serta kelir warna. Nah, untuk warnanya sendiri Yamaha Gear ini memiliki 5 varian untuk tipe standar, yaitu matte silver, metallic grey, metallic red, metallic white, dan matte greenish. Sedangkan versi S atau tipe tertinggi ada dua pilihan warna, yaitu Prestige Silver dan Matte Red. Nah, gimana sob? Dilihat dari harga dan fitur 11-12 sama dengan kompetitornya, yaitu Honda Beat. Menurut kalian mending mana? Yamaha Gear ini atau Honda Beat? Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat.